Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Pengadilan Negeri Surakarta Onstate. Di tengah masyarakat, khususnya para pencari keadilan mengenai pemanggilan sidang melalui surat tercatat, banyak kita jumpai relasi yang kembali. Oleh karena dengan berbagai alasan, sehubungan dengan hal tersebut untuk lebih memahami dan dapat berpartisipasi dalam proses peradilan, Pengadilan Negeri Surakarta Onstate akan mengangkat tema mengenai pemanggilan sidang melalui surat tercatat. Adapun narasumber akan disampaikan oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Bapak Agus Darwanta, SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Grace. Sehat selalu Bu Grace. Pasti sehat ya Pak ya. Iya. Ini Pak, untuk mengawali tema kita kali ini, banyak sekali pertanyaan dari para pencari keadilan, khususnya mengenai pemanggilan sidang melalui surat tercatat. Gini Pak, ingin menjawab ketidaktahuan kita, apa yang dimaksud dengan pemanggilan sidang melalui surat tercatat tersebut? Monggo Bapak, silakan. Baik, terima kasih ya Mbak Grace ya. Kalau pemanggilan melalui surat tercatat itu kalau kita mencoba untuk membandingkan, kan tentunya kita bandingannya dengan sebelumnya. Kalau di dalam HIR itu panggilannya kan melalui reras dilakukan oleh jurusita. Nah, kalau sekarang kita ada kerjasama dengan PT POS, itu pemanggilan melalui surat tercatat itu adalah prosedur resmi untuk memanggil pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan. Prosedur ini menggunakan surat yang dikirim melalui pos yang nanti dari pihak yang dipanggil itu akan ada bukti terimanya. Itu pada intinya. Iya. Kemudian Bapak, tujuan dengan adanya pemanggilan sidang melalui surat tercatat itu untuk para pihak itu apa Pak? Ya, tujuan utamanya adalah sidang melalui pos tercatat adalah memastikan bahwa pihak yang akan dipanggil itu menerima pemberitahuan secara resmi tentang sidang dan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri hadir di persidangan. Intinya seperti itu. Mengenai dasar hukum dan prosedur mengenai tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat itu diatur di mana? Ya, jadi untuk dasar hukumnya itu ada dua yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Itu Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 mengatur tentang pemanggilan dan pemberitahuan dalam proses peradilan elektronik, termasuk yang memiliki domisili elektronik yang dilakukan melalui surat tercatat. Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 mengatur tentang cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Selain itu, dengan adanya pemanggilan surat tercatat itu antara Mahkamah Agung dengan PT POS sudah ada kerjasama dalam bentuk MOU, Mbak Grace. Pengadilan sudah menerapkan ya, khususnya Pengadilan Negeri Surakarta, Pak. Sudah mulai diterapkan. Gini Bapak, apa poin-poin yang penting mengenai pemanggilan dengan surat tercatat tersebut? Ya, untuk poin-poin penting yang khususnya kaitannya dengan kepastian hukum. Pemanggilan melalui surat tercatat memberikan bukti kuat dan kepastian hukum bahwa pihak yang dipanggil telah menerima informasi tentang pemanggilan tersebut. Hal ini penting untuk menghindari klaim bahwa pihak yang dipanggil tidak mengetahui adanya panggilan atau persidangan karena mereka tahu kapan dan bagaimana panggilan diterima. Kemudian bukti penerimaan. Surat tercatat sudah dilengkapi dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penerima dan tanggal penerimaan yang menjadi bukti sah bahwa surat tersebut telah diterima. Itu ada semacam bukti kayak tracking pos itu ya Pak ya? Bisa dilihat ya Pak ya? Oh iya. Kemudian mengenai efisiensi prosesnya Bapak? Ya, efisien atau kita mungkin ya jangka waktunya jangka waktu pemanggilan itu sampai di pihak yang dipanggil ya, paling tidak itu 3 hari sebelum hari sidangnya. Jadi kalau itu di tanggal 20, tentunya kalau kita hitung tanggal 20 hari sidang,
Jadi tanggal 19, 18, 17, 16, tanggal 16 itu harus sudah sampai kepada yang menerima itu. Nah, kemudian bedanya juga dengan HIR ya. Kalau di HIR dulu kan ada namanya delegasi. Jadi kalau misalkan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tapi ternyata pihaknya itu ada di luar Pengadilan Negeri Surakarta, baik itu di Sukoharjo ataupun di luar Jawa, itu harus perlu panggilan, minta delegasi kepada pengadilan di mana orang itu beralamat. Tetapi kalau dengan pos, ini langsung dilakukannya, ini lebih efektif dan efisien. Nah, kalau yang di luar, misalnya di Jakarta kan kita waktunya bisa 1 bulan lebih. Nah, kalau dengan panggilan pos ini kita bisa 2 minggu untuk memanggil pihak, jadi lebih efisien. Ada efisiensi waktu Pak. Kalau dulu betul. Mungkin kalau di luar itu bisa 1 bulan, sekarang dengan adanya surat tercatat mungkin 1 minggu itu bisa ya Pak? Paling nggak 2 minggu. Oh 2 minggu gitu kan ya Pak. Mengenai ini Pak, prosedur apa saja dalam proses pemanggilan dengan surat tercatat tersebut Pak? Baik ya, kalau prosedur ini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu pengadilan membuat surat panggilan yang biasa kita kenal itu relas yang berisi tentang informasi lengkap mengenai perkara dan waktu sidang. Kemudian yang kedua, surat panggilan dikirim pada pihak yang dipanggil melalui pos. Kemudian yang ketiga, pihak yang menerima surat menandatangani bukti penerimaan yang kemudian dikembalikan ke pengadilan. Nah, kemudian jika surat panggilan tidak dapat diserahkan karena mungkin ya alamat tidak diketahui, petugas akan mengembalikan ke pengadilan. Nah, ini kan kemungkinan bisa terjadi Mbak Grace. Jadi ketika petugas pos datang ternyata sampai di sana tidak ketemu, itu tidak bisa langsung dia kembali sesuai dengan kesepakatan. Ini paling enggak 2 kali. Dia harus berusaha memanggil. Lah, setelah kedua kali ternyata itu mungkin ya rumah kosong atau meninggal dunia atau sudah pindah. Itu dia tidak bisa menerangkan sendiri. Dia harus datang ke kelurahan atau ke desa, ya nanti yang akan menerangkan pihak kelurahan atau desa bahwasannya yang bersangkutan itu baik itu entah rumah itu kosong atau orang itu sudah pindah atau meninggal dunia. Jadi yang memberikan keterangan pihak desa yang nanti akan ditandatangani oleh kepala desa atau petugas dari desa itu. Oh gitu ya Pak. Ini Pak. Apa saja kendala dalam pemanggilan sidang melalui surat tercatat tersebut Pak? Ya, kendala-kendala yang dilakukan PT Pos ya tentunya itu tadi ya sudah coba saya sampaikan. Mungkin pas datang pertama tidak ketemu, kemudian yang kedua juga tidak ketemu, ternyata rumah itu kosong, atau mungkin sudah pindah informasinya, ya dia harus tetap ke kelurahan. Dia tidak bisa serta-merta langsung relasi itu langsung dikembalikan. Nah, nanti sampai di kelurahan, dia harus menghadap pihak kelurahan dan pihak kelurahan nanti akan harus menunjuk, harus mau difoto, menandatangani juga. Nah itu. Tadi di tracking itu nanti ada foto siapa penerima, juga identitasnya itu misalkan KTP atau apa itu nanti di tracking ada Bapak ya? Semua betul, ya itu ada semua. Gitu. Tadi Bapak sudah menerangkan mengenai kendala-kendalanya Pak. Dari kendala-kendala itu evaluasi dari kendala itu apa saja Pak dengan adanya surat kembali gitu Pak? Ya, kalau terkait dengan kendala-kendala yang mungkin muncul yang dilakukan oleh petugas pos, ya kita secara rutin ya mengadakan pertemuan dengan pihak pos, unsur pimpinan. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu nanti kendala-kendala itu akan kita coba selesaikan bersama, tentu berpedoman kepada aturan yang ada. Itu. Jadi selalu ada pembaharuan ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya dalam Pengadilan Negeri Surakarta State ini. Dari bincang-bincang kita kali ini dapat kita ambil satu kesimpulan. Pemanggilan sidang melalui surat tercatat dapat memangkas birokrasi dan mempercepat proses persidangan dan merupakan upaya untuk modernisasi peradilan dengan memanfaatkan teknologi dan memastikan kepastian hukum. Prosedur ini diharapkan dapat menciptakan peradilan yang lebih sederhana,
cepat, dan biaya ringan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan nanti dapat berguna sekali bagi kita, khususnya para pencari keadilan. Baik, terima kasih Mbak Grace. Loh. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan narasumber Bapak Agus Darwanta SH, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Kami ucapkan selamat siang dan sampai jumpa di Pengadilan Negeri Onsite dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.